Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Fauziah Rahab. NIM saya 2005 11370. Kelas PKO 2A. Saya di sini akan memberi materi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Aspek wawasan Nusantara ada 3, yakni aspek sejarah, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya. Pertama, aspek sejarah. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Aspek wilayah Nusantara, pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara memiliki 2 tujuan, yaitu 1. Tujuan ke dalam, yang mana mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Yang kedua, tujuan nasional, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep dan pertahanan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kehidupan politik. Kehidupan politik mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama di pulau-pulau terluar dan pulau. Kehidupan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Ketiga, kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum dan cagar budaya, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar yang harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. 4. Kehidupan pertahanan dan keamanan.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengalaman wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dan dengan kekuatan keamanan. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Wadah tempat ketiga yaitu wujud wilayah. Batas lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Tata inti organisasi bagi Indonesia. Tata inti organisasi negara ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan, pemerintahan, dan sistem perwakilan. Lanjut, tata kelengkapan organisasi wujud. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat, mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan seluruh aparatur negara, yang dapat diwujudkan demokrasi secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan secara ideal berdasarkan dasar filsafat Pancasila. Isi wawasan Nusantara. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas. Bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional. Tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah. Tata laku merupakan dasar interaksi antar wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.